Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua viewerku ya, baik yang Islam maupun yang Kristen maupun yang agama lain, pokoknya semua viewerku yang sudah mensubscribe. Aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya dan sesuatu yang luar biasa. Untuk ukuranku luar biasa. Mungkin untuk yang lain itu biasa, bahkan sangat biasa. Karena jarang orang yang suka sebuah channel dengan materi kajian-kajian yang seperti ini. Ya, jarang. Di sini memang kita berusaha berkumpul untuk berpikir bersama ya tentang sebuah permasalahan-permasalahan, perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Tentunya dengan sebuah harapan berbeda itu bukan saling menyerang, apalagi menyerang pribadi, bukan. Meskipun kadang-kadang masih ada yang komen menyerang secara pribadi gitu. Mau bagaimana lagi, mau disaring juga nggak bisa. Ya sudahlah, biarin aja masuk ya. Dan semoga kita berharap orang-orang yang begitu atau teman-teman yang masih begitu bisa tersadarkan gitu. Hari ini hari Selasa, aku puasa jadi tidak minum. Kemarin kita berbicara resensi sampai yang keempat dan aku tutup sementara ya, tutup sementara sampai sini kan. Ini juga berkembang terus, nanti yang lain yang sudah antri nggak sempat kita kaji nanti ya. Ini aku tutup sementara ya. Ini aku tutup sementara. Nah, nanti setelah kajian kita sekarang aku kasih judul, karena ini juga istimewa ini. Ini istimewa ini. Seperti istimewanya bagaimana aku dapat 4.000 subscribe gitu. Istimewa bagiku, meskipun untuk yang lain tidak istimewa. Karena sulit. Aku nggak nyangka loh. Dulu berapa? 20, 50, 100 gitu. Tiba-tiba sekarang sudah 4.000, bahkan sudah 4.000 lebih sekarang ya. Kemarin teman ngasih informasi, alhamdulillah, dan aku cross check lagi ternyata benar gitu ya. Matur nuwun Mas informasinya gitu. Kenapa? Aku sadar betul ya, dan aku tidak mau merubah warna dari channel ini, itu sudah menjadi prinsipku. Prinsip itu mahal loh, nggak bisa dibeli dengan rupiah gitu. Meskipun ada resikonya apa? Sampai sekarang YouTube belum memberikan katakanlah sebuah dukungan finansial atau katakanlah uang lelah gitu, belum aku belum terima gitu ya. Tapi untung alhamdulillah ada teman-teman kalian yang dengan keikhlasannya membantu dakwah ini sehingga dakwah kita bisa tetap jalan ya. Ya kalian juga terima kasih kepada mereka lah. Aku nggak bisa sebutkan satu-satu ya untuk teman-teman yang sudah bantu dana dakwah. Matur nuwun. Gusti Allah mboten sareh, Allah tidak tidur, Dia pasti catat amal Anda gitu ya. Jadi aku misalnya bagi ilmu, kalian misalnya bagi mensupport dari segi dana gitu. Ya kita kerjasama lah. Untuk teman-teman lain yang belum bisa apa-apa tapi sudah suka, sudah mau, sudah rela melepaskan waktunya untuk ngaji, itu juga harus kita beri apresiasi lah ya. Jadinya kalau dalam kebersamaan itu kita enak sama-sama, karena nggak ada orang saling bisa memenuhi kebutuhannya sendiri gitu. Oke. Hari ini mungkin kita kajian, mungkin sekedar ngobrol ya, karena tidak terlalu jelimet, kita tidak bedah ayat per ayat secara rinci ya. Judulnya aku kasih judul, kami mencintai Maryam. Masih nampak di sini deh.
Ini judulnya. Nih. Kami mencintai Maryam. Ya. Jadi ceritanya begini, ya. Aku nggak tahu sudah berapa lama, ya. Nggak tahu sudah berapa lama. Yang jelas itu video lama. Aku mengunggah sebuah video dengan tajuknya gerah di Natal, atau Natal yang membikin gerah, ya. Natal yang membikin gerah, tuh ya. Jujur saja, video itu aku unggah merupakan persetujuanku atas apa yang aku baca oleh tulisan-tulisan dari Om Remy Silado, ya, seorang sastrawan, budayawan, multitalent lah, beritawan atau wartawan multitalent. Bagaimana beliau mengkritisi tentang bagaimana khususnya, nggak tahu kalau di luar negeri ya, tapi apakah beda jauh, sepertinya nggak juga. Khususnya di negeri kita ini, bagaimana ketika teman-teman Kristen itu memperingati Natal gitu. Dan aku setuju dengan kritikan beliau, bagus. Cuman beliau menulis dan aku mengaktualisasikan dalam video begitu loh. Gerah di Natal itu artinya bukan Natalnya itu, gitu ya. Yang bikin gerah itu bukan Natalnya itu. Tentunya aku sebagai orang Islam harus menghargai keimanan saudara-saudaraku yang lain. Harus itu, harus dihargai, harus dihormati. Makanya kalau mau dibicarakan tentang perbedaan-perbedaan di dalam agama atau perselisihan, itu harus dalam bingkai akademik, ya. Jangan dalam bingkai sosial, tidak boleh. Karena ada hal-hal yang tidak boleh kita bicarakan. Nanti menyinggung perasaan orang, ya. Tapi kalau kita bicarakan dalam bingkai akademik, ketersinggungan itu menjadi hilang, gitu loh. Berikutnya, sambutan-sambutan dari komentator, waduh, gawat-gawat itu, gawat-gawat. Komentatornya sambutannya gawat-gawat, ya. Jadi ini, kamu nanti lihat di videoku, judulnya Natal yang membuat gerah. Terus nanti lihat komen di seharusnya huruf C ini, karena identitasnya diawali dengan huruf C. Cuman ini kok nggak keluar hurufnya, yang keluar gambar. Tapi nanti kamu buka lah ya. Kamu buka di situ, komentarnya sangat bagus. Aku sebelum baca komentar, aku jelaskan dulu begini. Begitu topik ini aku unggah, waduh, serangan dari teman-teman Kristen itu bertubi-tubi, dan ada yang dari mulai biasa, kasar, dan sangat kasar, banyak sekali bertubi-tubi. Ada yang menyerang fisik juga, ada yang bilang gondrong atau segala macam lah gitu. Makanya ketika aku dikasih tahu juga informasi dari teman, ya, bahwa ada seseorang, katakanlah apologet Kristen, menyerang aku dengan kata-kata modal gondrong gitu. Artinya tidak berilmu, hanya modal gondrong gitu. Aku sih senyum aja gitu ya. Memang sih dia berkali-kali mengajak aku untuk ketemu dalam sebuah forum debat gitu. Ya tapi kan aku nggak semua orang harus aku layani. Aku kan juga kan ya harus lihat-lihat toh gitu. Ya, kalau aku rinci nanti kenapa aku layannya, kenapa tidak aku layani, kan nggak enak. Intinya begitulah. Akhirnya dia menyerang pribadi, mengatakan hanya modal gondrong gitu. Yang aku jadi tersenyum, ya mungkin dia terlupakan atau gimana, bahwa Yesus itu pun gondrong.
Yesus umum loh ya. Karena nanti Yesus dalam teman-teman Saksi Yehova itu nggak gondrong dia, rambutnya seperti baru dari salon gitu ya. Beda. Nah, itu biarlah itu menjadi perbedaan mereka. Yang benar Yesus nggak mungkin benar dua-duanya. Kalau nggak gondrong ya rambutnya pendek gitu. Tapi apa mungkin ketika teman-teman Kristen mainstream ini dipoto Yesus dalam keadaan gondrong, lalu ketika Yesus baru cukur rambut dipoto oleh teman-teman Saksi Yehova, sehingga dua gambar yang berbeda dari satu objek. Ya, ya monggo lah, monggo diselesaikan internal dulu itu sebelum nanti aku mungkin kapan-kapan mengomentari ya. Karena memang ada surat Paulus yang mengatakan bahwa gondrong itu tidak, laki-laki gondrong itu tidak baik gitu ya. Jadi begitu, ketika dia menghujat aku gondrong, dia lupa bahwa Yesus yang dia sembah itu, yang dia jadikan Allah itu, kalau kami kan menjadikan dia nabi, bukan Allah. Artinya kami menghormati Yesus sebatas nabi. Lah kau yang menghormati Yesus kau jadikan Allah. Lupa kamu kalau dia gondrong. kok menyerang orang lain dengan diksi gondrong itu loh, ya. Berikutnya kita ngomong ngalor ngidul dulu supaya nanti aku bisa tinggal mengerucutkan. Ada lagi yang komentar begini, ngapain sih ikut campur agama orang lain? Ngapain sih ngurus-ngurus Natal gitu? Itu kan urusan kami orang Kristen. Gitu. Nah, aku jelaskan di sini. Kami orang Islam sangat menghormati Bunda Maryam, sampai ditulis judulnya kali ini, kami mencintai Maryam. Sampai-sampai Al-Quran kami itu juga ada nama surat Maryam. Perhatikan di sini. Ya. Aku memandang tiga anak-anak Abrahamik ini ya, mulai Abrahamic faith, Yahudi, Nasrani ya, yang bergeser terus menjadi Kristen, terus Islam. Ini sebuah garis lurus yang tidak bisa terpisahkan. Gitu loh. Ketiga atau ketiga agama ini punya benang merah, dia tidak terpisahkan. Seperti misalkan Islam dengan Hindu itu terpisah, Islam dengan Buddha terpisah, Islam dengan Konghucu itu terpisah. Tapi ketika Islam ya dengan Kristen yang dulunya Nasrani dengan Yahudi itu mengakar pada satu sosok nama yang bernama Ibrahim kata kami dan Abraham kata Anda. Jadi ya, kalau aku membicarakan Maryam itu ono jeruntrunge kalau orang Jawa bilang. Ada dasarnya, Bos. Bukan asal ngomong. Kalau kamu ngomong ngapain sih ngurusin ini, ngurusin agama orang lain? Karena kamu nggak ngerti. Kamu memahami agama secara parsial, terpotong. Memang sih agama itu ada yang parsial nanti antara Yahudi, parsial terhadap Nasrani, parsial terhadap Islam. Tetapi ingat, ada sesuatu yang holistik. Yang itu kamu tidak ngerti. Gitu loh. Begitu juga sekarang mulai ada sebuah gejala mengatakan yang kita sudah bahas bahwa Yesus itu bukan Isa. Lah kalau Yesus bukan Isa ngapain rame? Gitu loh. Adanya rame di antara kita karena Yesus itu adalah Isa dan satu sosok kita terima dengan cara pandang yang berbeda. Perbedaan inilah yang membuat kita rame untuk mencari sebetulnya cara pandang mana yang benar. Begitu. Lah kalau memang kamu sudah anggap Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus, ya kamu sudah keluarlah dari diskusi-diskusi lintas iman. Ngapain? Gitu loh. Oke. Waduh, ini sudah mau habis ini. Aku baca ini dulu lah kalau gitu. Artinya baterainya sudah mau habis sedangkan listrik mati. Kalau ini habis nggak bisa baca. Sebentar, bismillahirrahmanirrahim. Gini. Jadi gini Mas. Aku bersingkat. Sebetulnya serangan-serangan dari teman-teman Kristen yang tidak setuju dengan judul ini itu adalah sebuah kebodohan. Kebodohan itu artinya bukan aku bilang kamu bodoh, bukan menghina begitu, bukan ya. Tolong diksinya dipahami. Sebuah ketidakpengetahuan.
Gitu. Jadi begini, seperti temanmu itu ya di Feor itu ada yang bilang, apabila kita menyampaikan kebenaran, itu tinggal jatuhnya di mana. Kalau dia jatuh di tangan orang bodoh, maka dia akan menentang, bahkan menghujat. Tapi kalau dia jatuh di tangan orang pintar, meskipun tidak dia terima itu informasi, minimal dia tampung dulu untuk dia pikirkan. Gitu loh. Jadi intinya memang kita sulit merubah paradigma lalat. Kalau lalat itu bagaimanapun dia nggak akan mungkin main ke bunga, dia mainnya ke sampah. Kebenaran itu bunga, tapi bagaimana lalat bisa mau main ke bunga, jangan ke sampah? Itu memang sesuatu yang tidak mudah, begitu loh ya. Begitu juga teman-teman Kristen. Sebetulnya teman-teman Islam ini, kalau aku baca komen-komen dari teman-teman Islam itu sudah berusaha membantu menjelaskan apa yang aku maksud, gitu loh. Jadi aku tidak menghina, tidak menghujat, tidak boleh dalam Islam begitu, gitu loh. Maksudku ya, atau aku baca ini dulu loh ya, aku baca ini daripada nanti habis dia nggak bisa kebaca. Aku baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengakuan jujur. Saya seorang Katolik, Mas, dan saya sangat berterima kasih atas penjelasannya. Tapi kami merayakan Natal itu hanya merasakan sukacita dan damai. Sekali lagi terima kasih. Nah ini kamu baca di komennya ya, di sedang judul Natal yang membuat gerah ya, baca di urutan huruf C. Terus aku jawab begini. Kembali kasih untukmu saudaraku, dirimu sebagai Katolik semoga lebih akrab dalam memahami Natal. Karena dari sekian viewer Kristen, masih banyak yang gagal paham menangkap pesan dari kajian yang disampaikan, yaitu Bunda Maria itu melahirkan Yesus dalam suasana keprihatinan. Maka seyogjanya lah Natal itu diperingati ada dalam suasana kesederhanaan, bukan malah hura-hura berlebihan. Itu intinya, bos. Ini nggak ditangkap dengan teman-teman Kristen. Karena apa? Yang ada emosionalnya doang. Cobalah belajar pinter kalian. Ya. Terus dibalas lagi. Iya mas, awalnya saya nonton video ini pikiran sudah sensitif aja. Tapi mas, saya nonton sampai akhir. Ternyata ada makna yang luar biasa menurut saya. Aku ulangi, ada makna yang luar biasa menurut saya. Jadi saya berterima kasih kepada panjenengan atas pemaparannya. Terima kasih kembali saudaraku. Ini yang berbicara saudara kita Katolik, Kristen Katolik. Ya. Aku jawab kembali, sama-sama kembali kasih mas gitu. Jadi intinya apa? Kenapa ini istimewa bagiku? Karena berkali-kali teman-teman Islam, komentator Islam menjelaskan kepada komentator Kristen tentang kemana sebetulnya arah diskusi ini nggak mempan. Hujatan terus yang datang. Mungkin menurut teman-teman Kristen, secara psikologis, lu juga bantu-bantu jelasin lu sama Islamnya. Mungkin begitu. Jadi psikologisnya nggak kena. Nah, sekarang alhamdulillah, haleluya, ya. Haleluya itu artinya, ini kalau yang nggak tahu bahasa Ibrani juga akan sensitif ya. Haleluya itu artinya terpujilah terpujilah Yahweh gitu loh. Itu haleluya gitu. Kalau kita alhamdulillah gitu loh. Ya. Oke, nanti kapan-kapan kita bahas lah itu ya. Jadi begitu. Teman-teman Islam sudah menjelaskan, tapi tetap aja ditolak. Nah, sekarang aku berterima kasih kepada temanku yang Katolik sudah menjelaskan, ya. Jadi intinya begini, kami Islam itu sangat menghormati, ya, nggak mungkin. Dan dari 4 Bible kanonik dan beberapa Bible apokrifa ditambah Al-Quran, semua itu menceritakan, menarasikan bahwa kelahiran jadi banyak ya. Kelahiran Kanjeng Nabi Isa yang kalian sebut Yesus, Bunda Maria itu benar-benar dalam kondisi tertekan, dalam kondisi menderita. Intinya sama di sana. Meskipun kalau di cross check lebih jauh itu akan terjadi perbedaan yang sangat tajam. Di mana Injil kanonik mengatakan lahirnya di
kandang domba, di mana Injil Apokrifa Yakobus mengatakan lahirnya di dalam goa, di mana Al-Qur'an mengatakan lahirnya di bawah pohon korma. Ini nggak bisa rukun memang. Tetapi lepas itu dari semua itu, perbedaan itu nanti kita bisa bicarakan dalam waktu lain. Semua narasumber ini menggambarkan bagaimana penderitaan Ibunda Maryam ketika melahirkan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu. Dia dalam himpitan sosial secara psikologis Yahudi Israel itu menyerangnya dengan tuduhan zina, dan aku sudah jelaskan zina itu sesuatu yang menjijikkan dari tradisi-tradisi dahulu sampai masuk Yahudi, Nasrani dan Islam. Itu tuduhan yang sangat tidak pantas. Penderitaan itu yang ditanggung oleh Bunda Maria. Gitu loh. Dan aku sebagai orang Islam, kami menghormati Bunda Maria. Terus aku menuangkan ke prihatinanku ya dalam bentuk video. Aku mengatakan sebetulnya intinya bukan masalah Natalnya yang aku permasalahkan, yang membuat gerah. Bukan, tapi cara memperingati Natal itulah yang bikin gerah. Bagaimana seseorang yang sedang dalam menderita tapi diperingati dengan cara hura-hura? Nyambung enggak? Gitu loh. Itu inti masalahnya. Ya, supaya kalian paham. Enggak, aku tidak pernah dan aku tidak boleh dan aku berusaha untuk tidak menghujat siapapun. Kami Islam itu diajari menghormati agama-agama keimanan orang lain. Enggak. Jadi, aku sebagai orang Islam, namanya ada di kitab suciku. Aku merasa memiliki. Gitu loh. Ya. Ibunda Maryam tuh diagungkan oleh Katolik, oleh Protestan, tapi paling nampak itu di Katolik. Kalau kita tarik ke segmen yang lalu, itu ada sekte namanya Kolidrian, ya. Kolidrian, di sanalah yang di surat Al-Maidah itu ya. Surat Al-Maidah 116. Sebentar supaya kalian, kebetulan aku sedang mumpung ingat, aku jelaskan. Ya. Sebentar. Surat Al-Maidah 116 ya, surat 5 ini begini. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Jelas. Nah ini kalau orang nggak tahu cerita sejarah, dia menyalahkan ayat ini. Memang sekarang, ya Tritunggal sekarang itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nggak ada Bunda Maryam. Tetapi kalian harus tahu, ayat ini tidak berbicara yang sekarang kalian imani Tritunggal yang mainstream ini. Tidak, dia mengkritik Kolidrian. Di mana Kolidrian itu? Kalau kita baca ini, ya, ini bukunya ya. Ini ya, aku baca ya. Panggil aku Maryam, halaman 321. Ini ya, aku baca singkat aja. Namun demikian, Dewi Agung kelompok Kolidrian bukan lagi Artemis atau Juno, bukan juga Isis atau Ishtar maupun Cybele, melainkan Maryam. Oke, mereka mengambil langkah logis yang lebih maju lagi dalam memahami bagaimana ia berkembang, lalu Isis ke Hokman. Berlanjut Sophia, lalu menutup celah antara ibu duniawi dan ibu spiritual. Maryam adalah ibu dari putranya yang ilahi dan pasti bersifat ilahi dalam dirinya sendiri. Manifestasi ibu agung terakhir dan tertinggi. Ini Kolidrian ceritanya. Jadi Kolidrian menghormati Ibunda Maryam, oke, tapi kelewat batas sampai Allah. Kristen menghormati Bunda Maryam. Sekarang kita menukik ke
Katolik, karena Katolik yang nampak lebih apa ya? Lebih appreciate ya. Menghormati Bunda Maryam. Jangan lupa, kami juga umat Islam menghormati Bunda Maryam. Tetapi tidak sampai lalu naik seperti yang Kolidrian posisikan. Dan itu yang dikritik oleh Al-Maidah surat 5 nomornya 116 gitu. Ya, sampai sini penjelasannya, semoga kalian paham. Kenapa aku kok membicarakan agama-agama lain? Ya karena itu tadi, abrogasi tadi. Ya. Oke, semoga dipahami. Terima kasih untuk Mas apa namanya? Mas Katolik, karena namanya lupa aku ya. Terima kasih Anda sudah memahami video dari aku, dan semoga kita bisa melanjutkan diskusi-diskusi kita di waktu yang lalu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.